Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena ini masih dalam suasana Natal, saya secara pribadi mengucapkan selamat Natal bagi Bapak Ibu Saudara semua. Biarlah damai dan sukacita Natal itu boleh senantiasa ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan mulai ibadah kita angkat satu pujian, Yesus Raja Damai.
kepadamu Yesus, Bapa yang hidup, yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan, kalau kesempatan masih kau berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama berhimpun, untuk kami boleh beribadah, menyembah, meninggikan, mempermuliakan namamu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, supaya apa yang kami perbuat, apa yang kami kerjakan, semuanya juga boleh berkenan dan mempermuliakan namamu. Menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji, membesarkan namamu. Haleluya. Amin. Dia Yesus, jalan, kebenaran dan hidup. Dia sudah lahir bagi kita semua. Oleh sebab itu biarlah setiap hari di dalam kehidupan kita semakin dibawa untuk semakin percaya bahwa Dia hidup dan menjamin kehidupan bagi kita semua. Kita pujikan Yesus, jalan kebenaran.
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati dan seluruh kehidupan kita supaya seperti rusa yang selalu merindukan air. Dan firman-Nya itu boleh menyejukkan, boleh semakin menyegarkan dan menguatkan kita. Merindukan air.
sudah menjadikan kami anak-anak-Mu hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang pujian kami. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai urapi kami semua yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah benar-benar kebenaran firman-Mu itu boleh kami terima, kami simpan dan kami boleh belajar menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus terus berkarya bekerja bagi kami semua, juga bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu dan menerima berkat firman-Mu yang akan kami dengar dan kami terima. Kami serahkan hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita sama-sama bisa beribadah mengikuti acara ibadah Natal secara online dimanapun Bapak Ibu berada. Karena keadaan dan situasi membuat kita harus beribadah secara online di malam Natal hari ini. Tetapi saya percaya tidak akan mengurangi sukacita kita karena kita sudah mengalami berkat Natal itu sendiri dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan renungan Natal pada malam hari ini. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari saya ajak kita sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala karunia-Mu yang tak terhingga yang kami rasakan sampai pada hari ini Tuhan. Kami tahu keberadaan kami sampai di penghujung tahun ini semuanya karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu yang kami syukuri Tuhan. Dan malam hari ini pula kami hendak merenungkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berkuasalah di tengah-tengah kami, berkati perkataan firman Allah ini supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan. Urapi hamba-Mu supaya perkataan firman Allah tersampaikan dengan baik. Terpujilah Tuhan, demi nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini saya akan mengangkat sebuah tema di malam Natal ini, yaitu kelahirannya melenyapkan ketakutan. Kelahiran Yesus Kristus melenyapkan ketakutan. Ya. Kenapa? Karena di dunia ini penuh dengan kegelapan. Kegelapan ini membuat banyak orang merasa takut. Banyak hal yang mengancam hidup manusia. Ya, itu yang membuat manusia ketakutan. Nah, tetapi pada malam hari ini ada berita sukacita bagi kita. Jadi berita Natal adalah berita sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena Natal artinya Tuhan Yesus menjadi manusia. Dia lahir menjadi seorang bayi dan dia adalah Tuhan. Dan kelahirannya adalah untuk saya dan untuk Bapak Ibu. Dan itu yang menjadi sukacita yang luar biasa yang kita rayakan pada malam hari ini. Saya akan bacakan sebuah ayat dari Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Jadi ini alasannya kenapa kita tidak perlu takut. Karena malaikat memberitahukan kepada para gembala dan juga kepada kita bahwa dia memberitahukan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ayat 11 dia katakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jadi yang lahir itu adalah juru selamat. Ya. Dan juru selamat itu adalah juru selamat untuk saya yang berdosa, untuk Bapak Ibu dan untuk kita semuanya. Dan kita semuanya membutuhkan juru selamat. Ya. Kita semua membutuhkan juru selamat.
Kenapa? Karena kita semua berdosa dan akibat dosa adalah maut. Nah, karena kita menuju kematian maka kita butuh penyelamat. Orang yang bisa menyelamatkan kita, meluputkan kita dari maut ini. Ini yang menjadi berita yang menyukakan di malam Natal ini. Ya, jadi kelahiran Yesus membuat kita ini sebetulnya tidak perlu takut lagi. Nah, kita akan lihat di sini ada dua ketakutan yang besar yang membuat manusia merasa takut. Ya, ada dua hal yang membuat manusia merasa takut. Yang pertama adalah takut mati. Ya, Bapak Ibu takut mati apa tidak? Ya, pasti takut mati, sebabnya kalau naik kendaraan hati-hati. Kenapa? Karena takut mati. Ya, kalau Bapak Ibu mulai pusing, mungkin sakit linu, mungkin mulai jantungnya berdebar-debar, cepat-cepat minum obat atau mungkin pergi ke dokter. Kenapa? Nyambung hidup. Ya, takut mati cepat. Nah, jadi manusia banyak melakukan kegiatan, ya, berusaha untuk membuat dirinya itu jauh dari kematian. Nah, memang manusia itu takut mati. Tetapi kelahiran Yesus, Immanuel, itu artinya melenyapkan ketakutan dari kematian bagi kita. Ya. Kenapa sih manusia di dalam dunia ini mayoritas takut mati? Ada yang punya alasan karena dia tidak tahu kalau dia mati, dia masuk surga atau tidak. Tidak ada yang bisa menjamin dia nanti kalau mati dia masuk surga atau tidak. Justru lebih banyak, lebih percaya dalam dirinya kalau dia mati pasti nanti masuk neraka. Nah, itu sebabnya kalau hampir menjelang ajal dia sudah mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia pikir bahwa sebentar lagi dia akan masuk dalam hukuman, siksaan ataupun juga neraka. Dan semua orang berpikir demikian. Iya. Firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Dosa artinya menuju kematian. Jadi kematian itu harus dialami oleh semua orang. Tidak ada yang bisa luput daripada ancaman kematian ini. Semuanya harus mengalaminya. Tetapi kabar gembira bagi kita semuanya. Tuhan Yesus lahir untuk apa? Untuk hidup dan untuk mati. Dan kematian Yesus di kayu salib adalah kematian yang menggantikan kita. Seharusnya sayalah yang tergantung di kayu salib itu. Sayalah yang harus mengalami siksaan penderitaan Yesus. Sayalah yang harus mati di kayu salib itu. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Tujuannya untuk mati menggantikan saya. Jadi saya tidak lagi mengalami kematian kekal itu. Kematian selama-lamanya di dalam neraka. Ya, saya memang orang berdosa, tetapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari saya. Kebanyakan di dalam dunia ini, ya, keyakinan, kepercayaan, agama itu mencari orang suci. Ya, mencari orang suci. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ke dalam dunia ini datang bukan untuk mencari orang suci. Dia berkata, dia datang ke dalam dunia ini justru untuk mencari orang berdosa. Itu sebabnya dia tidak segan-segan kalau kumpul dengan orang-orang berdosa. Para pemungut cukai, orang Farisi, orang-orang berdosa, dia seringkali bergaul dengan mereka. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk membawa mereka percaya kepadanya dan menerima anugerah kehidupan kekal selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Jadi saya adalah orang yang sudah menerima anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, itu sebabnya bagi saya kematian bukan lagi merupakan suatu hal yang sangat menakutkan. Memang ya wajar, alamiah, lumrah. Kalau saya kadang-kadang kalau ada ancaman
mengancam nyawa saya, ya saya merasa takut dong. Ya semua orang mengalaminya, itu takut yang wajar. Tetapi bukan ketakutan itu bukan ketakutan yang membuat kita karena kita akan kehilangan harapan. Karena kita berpikir bahwa kalau saya mati, saya pasti masuk neraka. Oh tidak lagi. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kematian bagi kita bukan merupakan ketakutan lagi, tetapi merupakan keuntungan. Iya, merupakan kebahagiaan. Kenapa? Karena kematian ini bukan lagi sebagai jembatan bagi manusia untuk menjerumuskan dia masuk ke neraka. Tetapi bagi orang yang percaya dalam Yesus, kematian justru menjadi jembatan bagi kita untuk masuk dalam kehidupan abadi di dalam kerajaannya. Ya. Jadi ini yang perlu kita syukuri dalam kehidupan kita. Saya mengingat pada waktu papa saya dipanggil Tuhan, sebelum dia dipanggil Tuhan, dia berkata kepada kami yang ada di sekeliling di tempat tidurnya, dia anak-anaknya dan mama saya dan juga saya ada di sampingnya. Dia berkata kepada kami, saya mau pulang. Saya berkata, Papa mau pulang kemana? Saya mau pulang. Iya, Papa mau pulang kemana? Saya mau pulang ke rumah Bapak. Waduh, luar biasa. Ini adalah satu kalimat yang sangat membanggakan, yang sangat menyukakan dalam hati saya. Kenapa? Perpisahan saya dengan papa saya, kepergiannya adalah kepergian yang pasti ke rumah Bapa. Karena dia tahu kalau sekalipun sebentar lagi dia akan mengakhiri hidupnya. Dia tidak pergi kemana-mana, dia tidak gentayangan kemana-mana. Dia akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya bagi kita adalah berita yang sangat menyukakan malam hari ini. Kedatangan Yesus, kelahiran Yesus akan melenyapkan ketakutan, yaitu ketakutan akan kematian. Karena Tuhan sudah menggantikan kematian menjadi kehidupan bagi kita semua. Yang kedua, kelahiran Yesus akan melenyapkan ketakutan dari takut hidup. Kalau tadi manusia takut mati, ya. Nah yang kedua ini adalah manusia takut hidup. Loh, kok berbeda takut mati, terus kalau nggak takut mati, terus takut hidup. Artinya manusia nggak punya pilihan lagi. Ya, di dunia ini orang hidup tujuannya pasti mati. Ya itu akibat dosa tadi. Nah kalau itu memang pasti mati. Artinya manusia tidak bisa membuat pilihan lain lagi kecuali harus menghadapinya. Dan sebelum dia menghadapi kematian itu dia harus hidup dalam dunia ini. Dan di dalam dunia ini pun ada begitu banyak ancaman. Ya. Jadi banyak juga orang takut hidup di dalam dunia ini. Memikirkan tentang masa depan, bagaimana ya tahun 2021 saja demikian banyak ancaman, ya, banyak teror. Ya kalau kita ingat di tahun ini ya, Bapak Ibu pertengahan tahun 2021, kira-kira bulan 6, bulan 7, wow. Banyak orang yang berbondong-bondong menuju kuburan, ambulan dan terus banyak orang ya membawa jenazah yang mengenakan APD ya untuk memakamkan orang sampai kekurangan tenaga kerja. Kenapa? Saking banyaknya orang karena dampak COVID-19 banyak orang meninggal. Banyak orang sampai ketakutan, paranoid karena desas-desus karena keadaan yang terjadi di pertengahan tahun 2021. Itu sudah mulai kita lewati. Sebentar lagi kita masuk tahun 2022. Apalagi yang ada di depan kita ini? Kira-kira tahun 2022. Banyak berita-berita, banyak prediksi-prediksi, banyak ramalan-ramalan yang buruk yang akan terjadi di depan kita. Tetapi apakah itu membuat kita merasa takut? Ya. Secara global memang Alkitab berkata bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus keadaan makin sukar. Keadaan dunia ini makin sulit. Keadaan bumi ini makin tidak bersahabat lagi untuk kita. Ya.
ancaman teror, ancaman alam yang tidak bersahabat, misalnya gunung meletus, gempa bumi, banjir longsor, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu seakan-akan membuat kita ini mulai takut lagi menghadapi kehidupan ini. Dan banyak orang sekarang ini takut gak mau kemana-mana, ya, karena setelah lewat pandemi muncul lagi ya varian baru, virus yang baru, ya, Omikron, dan saya tidak tahu setelah Omikron nanti apa lagi namanya, gitu ya. Dan berita-berita membuat seperti ini orang mulai waspada, ya. Bagaimana harus saya? Bagaimana masa depan saya? Takut untuk hidup. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, kita orang percaya, kita tidak perlu takut untuk menghadapi kehidupan sekarang ini. Tuhan sudah berjanji, kalau Dia datang ke dalam dunia ini, dalam Matius pasal 1 dikatakan, Dia diberi nama Immanuel. Artinya Allah datang menjadi manusia untuk menyertai kita, untuk bersama-sama dengan kita. Manusia memiliki kebutuhan untuk ditemani. Manusia memiliki kebutuhan untuk ingin hidup bersama-sama. Nah, kalau kita ingin hidup bersama dengan Tuhan, apalagi yang kita takutkan? Ya, suatu ketika pada waktu hujan lebat di malam hari, petir besar menyambar, lampu mati. Waduh, anak saya yang paling kecil langsung teriak, "Papa, papa mana?" Begitu ketemu papanya langsung dipeluk kaki saya, terus langsung dia enggak teriak lagi. Kenapa? Karena dia merasa nyaman, dia merasa tenang. Sekalipun lampu mati, hujannya lebat, petirnya menyambar-nyambar, besar sekali suaranya. Tapi dia sudah merasa nyaman. Kenapa? Karena sudah dekat dengan papanya. Saya katakan, "Ini papa nak." Ya, tenang saja ya, papa bersama dengan kamu. Dia merasa tenang sekali. Nah, demikian juga kita Bapak Ibu. Immanuel artinya Tuhan datang untuk menyertai kita. Untuk saya, untuk Bapak Ibu dan saudara saya. Memang akan ada banyak terjadi musibah. Memang akan ada banyak terjadi malapetaka, ancaman, bahaya, wabah, penyakit. Akan terjadi, memang bumi ini, dunia ini bukan sudah mulai tidak bersahabat lagi dengan kita. Tetapi ingat Tuhan berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau." Artinya Dia berjanji akan menyertai kita. Pikirkan seperti anak saya tadi, peluk dia, pegang tangannya. Dan dia berkata bahwa, firman Tuhan berkata bahwa tangan Tuhan, tangan Yesus akan memegang tangan kita. Tidak ada seorang pun yang sanggup merebut kita dari tangan Tuhan. Tidak ada satu kuasa apapun, kekuatan apapun yang sanggup melepaskan kita dari genggaman tangan Tuhan. Kalau tangan saya bisa memegang tangan Bapak Ibu, terbatas karena saya lemah. Tapi kalau Tuhan tak terbatas. Kalau Dia yang memegang tangan kita, Dia yang menyertai kita, Dia tidak akan membiarkan kita. Sekalipun mungkin ada banyak bunyi petir menyambar-nyambar di akhir zaman ini. Ada hujan lebat, ada kegelapan yang sangat menyeramkan di akhir zaman ini. Tetapi ingat Tuhan berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau." Jadi kelahiran Yesus adalah berita yang menyukakan bagi kita. Akan melenyapkan ketakutan kita. Yang pertama tadi, ketakutan dari kematian. Yang kedua, ketakutan untuk takut hidup. Jadi manusia itu enggak ada ininya ya, sudah takut mati, takut hidup lagi, terus maunya apa? Ya, tapi itulah manusia. Ya, memang kalau menghadapi ketakutan dia menghindar, tetapi untuk hidup pun dia tidak bisa bertahan. Dia merasa harus berjuang, itu sebabnya tidak ada, tidak ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang berita malaikat ini menusuk, menemplak di dalam hati saya. Seperti malaikat tadi berkata, "Jangan takut. Aku memberitakan sebuah kesukaan besar
dikatakan untuk seluruh bangsa. Hari ini dikatakan 2000 tahun yang lalu telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat Mesias Tuhan yang datang untuk menyertai kita, untuk mati bagi kita, dan untuk menyertai kita bersama-sama dengan kita setiap hari. Itu yang menjadi kesukaan besar. Itu yang menjadi berita terbesar dari abad ke abad. Tidak ada berita yang bisa mengalahkan berita yang disampaikan oleh malaikat ini. Dan itu yang membuat saya bersuka cita. Sekalipun di tengah-tengah gelombang, badai kehidupan, saya bisa tetap tersenyum, Bapak Ibu tetap bisa bersuka cita. Karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Ingat pesan firman Tuhan melalui berita yang disampaikan oleh malaikat ini. Jangan takut. Kuatkan imanmu, berimanlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Immanuel, Allah menyertai kita semuanya. Selamat malam, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Di depan saya ini sebetulnya kalau Bapak Ibu bisa melihat jelas ada lilin yang kita pakai di malam Natal kemarin. Ya, lilin plastik gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa menghayati malam Natal ini menjadi malam yang bisa membuat kita bisa mengalami kehadiran Tuhan Yesus. Dan kita akan diberkati dan dilawat oleh kuasanya. Saya akan mengajak kita sama-sama menyanyikan lagu klasik di malam Natal, yaitu Malam Kudus Sunyi Senyap. Haleluya. Malam kudus sunyi senyap, siapa yang belum lelah, ayah bunda yang tinggallah terus jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Hai, lihatlah di Efrata, hai lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, waktu tentera samawi megah, puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang ingatlah dunia yang gelap. Bait ketiga, karena salah amat besar. Karena salah amat besar, patutlah bergema
Mari tundukkan kepala, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Pesan Natal pada malam hari ini melalui firman Allah memberi kekuatan kepada kami. Apabila selama hari-hari terakhir ini mungkin lebih banyak kami dihantui oleh perasaan takut. Jiwa kami tertekan oleh karena kami banyak mengalami ketakutan. Baik ketakutan yang mengancam kehidupan kami. Karena kami takut akan bahaya, takut karena kematian. Atau mungkin takut hidup di dalam dunia ini. Karena sekalipun kami harus hidup, banyak ancaman yang mengancam kehidupan kami. Kami seringkali jatuh bangun. Keadaan sekeliling mengancam hidup manusia. Masa depan mengancam hidup manusia. Kami tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Tetapi firman-Mu cukup memberikan kekuatan baru kepada kami. Berita yang disampaikan oleh malaikat, jangan takut. Aku memberikan kesukaan besar kepadamu. Dan berita ini kami tangkap menjadi rema dalam hidup kami. Masuk di dalam hati kami. Sehingga kami tidak mudah takut lagi oleh karena kematian ataupun juga oleh karena warna-warni kehidupan di dalam dunia ini. Sebab kami tahu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, lahir bagi kami untuk melenyapkan segala ketakutan. Bahkan ketakutan apapun jenisnya di dalam dunia ini Tuhan. Engkau datang menjadi jawaban bagi kami. Immanuel, Allah menyertai kami. Kalau Tuhan menyertai kami, kepada siapakah kami harus takut? Jiwa kami tenang, hati kami tenang, karena kami punya Tuhan yang berjanji akan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Sebabnya siapapun yang mendengarkan firman ini malam ini Tuhan, apabila mereka diancam oleh karena ketakutan demi ketakutan, firman-Mu melenyapkan ketakutan di hati kami dan digantikan dengan kesukaan besar. Dan bukan hanya malam hari ini juga, besok mengakhiri tahun ini, bahkan memulai tahun yang akan datang, kami bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, memberkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Diberkati rumah tangga, hidup usaha, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, hidup nikah mereka, masa depan sungguh ada bersama mereka. Terpujilah Tuhan, curahkanlah berkat-Mu atas kami semuanya. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam kuasa Roh-Mu yang kudus menyertai kami malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.